Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang materi prakarya, yaitu bab kedua selanjutnya, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Masih bersama guru yang paling kece, yaitu Pak Rizky. Pada bab kali ini termasuk dalam ranah pengolahan dalam materi pelajaran prakarya. Kalau bab sebelumnya yaitu budidaya, pada kali ini kita akan masuk ke ranah pengolahan. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita capai yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Seharusnya kalau tidak ada pandemi kita akan membuat tahun lalu Bapak ya, membuat sop buah dan rujak. Berhubung kita masih dalam keadaan pandemi, mohon bersabar ya, ini ujian. Pengertian buah segar, apa itu buah segar? Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung, berbeda dengan sayuran yang kemarin ya. Kalau sayuran ada yang langsung dikonsumsi tapi juga ada yang diolah terlebih dahulu. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya yang sudah beraneka, segar, dan bentuk dan warnanya menarik. Bisa dilihat ya, ada pisang warna kuning, jeruk gitu ya. Ada apel, ada anggur, beraneka warna yang sangat menarik. Berikutnya adalah kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan adalah air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Oleh karena itu kenapa kalau kalian memakan buah terasa kenyang? Karena di buah tersebut mengandung karbohidrat. Buah-buahan juga mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah zat yang berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas adalah zat yang muncul akibat aktivitas lingkungan yang berlebihan seperti polusi kendaraan, asap rokok, radiasi. Bisa radiasi dari handphone kalian atau dari laptop, TV juga ya. Oleh karena itu sebaiknya kita memakan buah-buahan setiap harinya. Karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 1. Berdasarkan musim berbuahnya. Yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga berdasarkan pematangan buahnya. Kita akan bahas satu per satu. Berdasarkan musim berbuahnya dibagi dua, yaitu buah musiman dan buah tahunan. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat yang lain tidak berbuah sama sekali. Jadi kalian sulit untuk mencarinya jika tidak musimnya. Apa saja buahnya? Yaitu ada buah durian, mangga, kedongdong, duku, dan rambutan. Jadi kamu kenal ada namanya musim durian. Nah, berarti pada musim itu banyak durian yang sedang berbuah. Sedangkan buah panjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Karena buah ini ya berbuah sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musimnya. Jadi kamu tidak kenal tuh musim nanas, enggak ya? Musim pisang, enggak ada. Karena pisang berbuah setiap tahunnya, jadi tidak mengenal musim ya. Selain itu ada jambu air, jambu biji, dan markisa. Yang kedua, buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ya, ada buah tropis dan ada buah subtropis. Kita bahas yang buah tropis terlebih dahulu.
Buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Cocok sih di Indonesia ini ya. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Ini ciri khas buah-buahan Indonesia. Sedangkan buah subtropisnya yaitu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang punya suhu udara maksimum 22 derajat. Jika tumbuh di Indonesia berarti tumbuhan ini biasanya ada di gunung ya, karena suhunya yang dingin ya. Ada contoh apel Malang, karena di Malang udaranya dingin ya. Ada jeruk, stroberi di Lembang atau Jawa Barat ya, suhunya dingin, dan anggur. Jadi kamu tidak akan pernah menemui pohon apel yang tumbuh subur di daerah pantai. Kenapa? Karena dia tidak cocok di daerah tropis atau panas ya, dia cocok di daerah gunung. Ketiga, berdasarkan pematangannya. Nah, buah klimaterik. Baru dengar kan buah klimaterik? Apa itu? Yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase ini ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Jadi kalau Bapak jelaskan itu buah ini bisa matang tidak di pohon gitu ya. Jadi misalkan ketika dipanen bisa disimpan dulu baru dia bisa matang. Apa contohnya? Buah pisang ya. Ketika petani pisang memanen buahnya, untuk buahnya masih hijau tuh ya, masih belum matang tuh, tapi dia ketika dierami gitu ya, maka lama-kelamaan dia matang dan berubah warna dan tekstur serta rasa gitu ya, menjadi matang. Dan jika didiamkan terus dia akan membusuk. Selain pisang ada mangga, ada pepaya, jambu biji, dan apel. Sebagai tambahan ada buah alpukat, kayak buah alpukat hijau. Diamkan terlebih dahulu, diremin dalam beras. Ini pernah nggak kalian ya? Lalu dia berubah menjadi coklat. Dan itu tandanya sudah matang ya. Siap untuk dimakan. Berikutnya buah non klimaterik. Nah, berbeda dengan klimaterik, buah ini setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Berarti buah ini sebaiknya itu harus matang di pohon, karena setelah dipanen, dicabut dari pohonnya, dipetik gitu ya, buahnya akan langsung membusuk, tidak matang terlebih dahulu. Contohnya buah semangka, jika kamu makan semangka, saya mau lebih matang gitu ya. Jadi kamu remin dulu di dalam beras tuh semangkanya ya, percuma. Kenapa? Karena semangka ketika dipanen tidak matang gitu ya, tidak matang di luar pohon karena dia langsung membusuk, karena dia termasuk buah non klimaterik. Begitupun anggur, jambu air, dan nanas ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham materinya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah, jalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Jika tidak penting sekali, tetap di rumah, stay at home, untuk kepentingan kita semua. Semoga kita bisa kembali bertemu di sekolah, seperti itu ya. Baik, Bapak akhiri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.